Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Satrio Akbar Utama, Susi Susilawati Sinta Dewi, Tiara Nurul Arifiyah, dan Vina Fauziah. Kompetensi dasarnya ialah menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan proses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Indikator pencapaian kompetensi: pertama, siswa dapat mengemukakan berbagai macam kelainan pada sistem gerak. 2. Siswa dapat mengidentifikasi kelainan pada sistem gerak. Yuk kita cari tahu apa itu sistem gerak dan apa saja kelainannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome to my channel. Kami dari kelompok 6 mata kuliah Kapitas Lekta. Dalam video ini akan membahas mengenai berbagai kelainan pada sistem gerak. Sebelum kita membahas mengenai kelainan pada sistem gerak, kita akan membahas tentang apa sih sistem gerak itu. Secara umum, sistem gerak merupakan salah satu sistem organ yang berfungsi dalam membantu pergerakan tubuh suatu hewan ataupun manusia. Setiap tubuh hewan atau manusia yang bergerak disebabkan oleh adanya kerjasama yang sinergis dari beberapa alat gerak. Ada 2 jenis penggerak di dalam tubuh manusia, yaitu tulang sebagai penggerak pasif dan otot sebagai penggerak aktif. Tulang disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang dapat melakukan pergerakannya sendiri, sedangkan otot disebut sebagai alat gerak aktif karena otot memiliki senyawa kimia yaitu protein aktin dan miosin yang bergabung menjadi satu membentuk aktimiosin. Selain dapat membuat tubuh bergerak dengan leluasa sesuai dengan aktivitas yang dikerjakan, sistem gerak juga melindungi bagian-bagian tubuh seperti organ vital, jantung, paru-paru, organ pencernaan, dan menunjang struktur tubuh manusia. Bayangkan teman-teman, apabila kita tidak mempunyai tulang dan otot pada tubuh kita, itu akan membuat tubuh kita tidak berbentuk dan tidak dapat digerakkan sama sekali. Nah, sudah tahu kan apa itu sistem gerak? Sekarang kita akan membahas mengenai kelainan pada sistem gerak. Kelainan pada sistem gerak adalah sekelompok penyakit saraf yang menyebabkan gerakan tubuh menjadi bermasalah. Misalnya kesulitan untuk bergerak, gerakan melambat, atau gerakan tidak terkontrol. Apa saja penyakit yang dapat menyebabkan masalah pada sistem gerak? Yang pertama yaitu miastenia gravis. Miastenia gravis adalah kelainan melemahnya otot tubuh akibat gangguan pada saraf dan otot. Pada awalnya, penderita miastenia gravis akan terasa cepat lelah setelah melakukan aktivitas fisik, tetapi keluhan akan membaik setelah beristirahat. Gangguan saraf dan otot ini disebabkan oleh autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh atau antibodi malah menyerang tubuh orang itu sendiri. Miastenia gravis dapat dialami oleh siapa saja, namun kondisi ini lebih sering dialami oleh wanita berusia 20-30 tahun dan pria berusia di atas 50 tahun. Gejala yang muncul bisa berbeda-beda tiap penderita, antara lain kesulitan bicara atau cadel, suara serak, nafas pendek, dan kelopak mata turun. Penderita juga bisa mengalami kesulitan bergerak seperti bangun dari posisi duduk ke berdiri, mengangkat benda, atau naik turun tangga. Gejala lain yang mungkin muncul ialah kesulitan dalam menunjukkan ekspresi wajah. Penderita miastenia gravis biasanya juga mengalami gangguan penglihatan seperti pandangan kabur atau ganda, serta kesulitan mengunyah dan menelan. Umumnya, gejala miastenia gravis timbul ketika penderitanya beraktivitas dan akan membaik setelah beristirahat. Gejala penyakit ini dapat muncul secara perlahan dan cenderung memburuk bila tidak diobati. Selanjutnya yaitu penyakit Parkinson.
Penyakit Parkinson adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan memengaruhi bagian otak yang berfungsi mengordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya, penderita kesulitan mengatur gerakan tubuhnya, termasuk saat berbicara, berjalan, dan menulis. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, penyakit ini memburuk secara bertahap seiring berjalannya waktu dan terbagi dalam 5 tingkatan, yaitu pada stadium 1, gejala penyakit Parkinson tergolong ringan dan tidak mengganggu aktivitas penderita. Untuk stadium 2, jangka waktu perkembangan penyakit Parkinson dari stadium 1 ke stadium 2 berbeda pada tiap penderita, dapat berlangsung dalam hitungan bulan ataupun tahun. Pada tahap ini, gejala mulai terlihat. Penyakit Parkinson pada stadium 3 ditandai dengan gejala yang makin jelas terlihat. Gerak tubuh mulai melambat dan mulai mengganggu aktivitas penderita. Lalu pada stadium 4, penderita mulai kesulitan berdiri atau berjalan. Gerak tubuh penderita akan semakin melambat, sehingga membutuhkan bantuan orang lain untuk menunjang aktivitasnya. Lalu, penyakit Parkinson pada stadium 5 dapat membuat penderita sulit atau bahkan tidak bisa berdiri sama sekali. Penderita juga dapat mengalami waham atau delusi dan halusinasi. Gejala awal Parkinson biasanya cenderung ringan dan tidak disadari oleh penderita. Terdapat 3 gejala utama yang dialami penderita penyakit Parkinson, yaitu tremor, gerak tubuh melambat, dan kaku otot. Penyakit Parkinson terkait dengan kerusakan atau kematian sel saraf di bagian otak yang disebut substantia nigra. Hal itu menyebabkan berkurangnya produksi dopamin sehingga gerakan tubuh pun melambat. Ada beberapa metode penanganan penyakit Parkinson. Metode penanganan yang dilakukan bertujuan untuk meredakan gejala dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Metode pengobatan yang dapat dilakukan berupa terapi suportif seperti fisioterapi, lalu penggunaan obat-obatan seperti antikolinergik dan levodopa, lalu prosedur bedah. Kelainan selanjutnya adalah tremor. Tremor adalah gerakan gemetar tidak terkendali yang terjadi secara berulang tanpa disadari dan terjadi di satu atau beberapa bagian tubuh. Tremor paling sering terlihat dan terjadi di tangan. Namun, gerakan gemetar ini juga bisa terjadi di bagian tubuh yang lain, seperti kaki atau kepala. Tremor disebabkan oleh adanya gangguan pada bagian otot yang bertugas mengatur pergerakan otot. Gangguan dan kerusakan tersebut menyebabkan kontraksi otot yang tidak terkendali yang menimbulkan tremor atau gemetar. Tremor umumnya merupakan gejala dari penyakit yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan pergerakan. Beberapa penyakit yang bisa menyebabkan munculnya tremor adalah multiple sklerosis, hipertiroidisme, penyakit Parkinson, cedera kepala, dan stroke. Selain penyakit yang disebutkan di atas, beberapa kondisi juga dapat memicu terjadinya tremor, di antaranya kadar gula darah rendah, hipoglikemia, kelelahan otot, keracunan merkuri, konsumsi kafein seperti yang terdapat di dalam kopi, teh, atau soda, gangguan kecemasan atau panik, efek samping penggunaan obat-obatan seperti obat asma, amfetamin, kortikosteroid, dan obat antidepresan yang lainnya. Gagal hati atau gagal ginjal, berusia lanjut, dan memiliki riwayat tremor di keluarganya. Teman-teman, tahukah kalian bahwa dalam sistem gerak itu mengalami beberapa kelainan loh? Tak ubahnya dengan sistem organ yang lain, sistem gerak juga dapat mengalami gangguan atau kelainan. Faktor-faktor penyebab gangguan atau kelainan tersebut selain disebabkan oleh kebiasaan, pola hidup, atau bisa pula berasal dari pembawaan. Pernahkah teman-teman mengalami gangguan kesehatan yang berkaitan dengan anggota gerak? Jika pernah, bagaimana aktivitas yang teman-teman lakukan? Terganggu bukan? Nah, beberapa gangguan kesehatan, beberapa kelainan yang terjadi pada sistem gerak antara lain pertama,
fraktura. Pada kelainan tulang ini, tulang mengalami retak atau patah tulang akibat mengalami benturan keras. Misalnya, karena kecelakaan. Pemulihan untuk kelainan ini yaitu dengan mengembalikan pada susunan semula secepat mungkin. Pada kasus patah tulang, untuk menyambungkannya ditambahkan pen atau platina. Setelah tulang mengalami pertumbuhan dan menyatu, pen atau platina tersebut akan diambil kembali. Tulang lengan yang patah memerlukan waktu penyembuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan tulang paha. Waktu untuk penyembuhan tulang lengan kurang lebih 1 bulan, sedangkan pada tulang paha berlangsung kurang lebih 6 bulan. Coba teman-teman analisis dan tanyakan pada guru biologi teman-teman mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang kedua, ada kelainan bawaan sejak lahir. Contoh kelainan ini adalah bentuk kaki yang menyerupai huruf X atau menyerupai huruf O. Kelainan ini disebabkan oleh faktor keturunan dan gangguan-gangguan saat seorang ibu mengandung. Misalnya, ibu tersebut kekurangan vitamin D dan kalsium. Oleh karena itu, ibu yang sedang hamil dianjurkan untuk banyak makan sayur dan susu kalsium. Selanjutnya ada artritis. Penyakit ini disebabkan karena terjadinya peradangan pada persendian. Beberapa hal yang menyebabkan penyakit ini antara lain: pertama, metabolisme asam urat yang terganggu, sehingga asam urat tertimbun pada sendi. Keadaan ini akan menimbulkan sakit, terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Penyebab yang kedua, ialah karena penumpukan bahan kapur di antara dua tulang, sehingga mengakibatkan sendi sulit digerakkan dan kaku. Biasanya, sendi akan membengkak dan terasa sakit. Selanjutnya, ada kelainan yang terjadi pada tulang belakang. Kelainan ini disebabkan karena kebiasaan tubuh yang salah. Macam-macam dari kelainan tulang belakang, antara lain ada 3. Pertama, lordosis, yaitu keadaan tulang belakang yang melengkung ke depan. Yang kedua, kifosis, adalah keadaan tulang belakang melengkung ke belakang, sehingga badan terlihat bongkok. Yang ketiga, skoliosis, yaitu keadaan tulang belakang melengkung ke samping kiri ataupun ke samping kanan. Nah, teman-teman, untuk menghindari gangguan tersebut, sebaiknya kita berolahraga secara teratur, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang salah, misalnya cara duduk yang benar yaitu keadaan tulang belakang yang harus lurus. Jika kita tidur, sebaiknya kursi beralaskan tempat duduk yang padat. Memang nyaman duduk di atas sofa yang empuk, namun keadaan demikian akan memaksa otot-otot punggung bawah untuk bekerja mempertahankan susunan normal tulang-tulangnya. Lalu, ada kelainan yang disebut osteoporosis. Orang yang menderita kelainan ini, keadaan tulangnya akan rapuh dan keropos. Ini disebabkan karena berkurangnya kadar kalsium dalam tulang. Seiring dengan bertambahnya usia seseorang, maka kadar kalsium akan berkurang sedikit demi sedikit. Wanita lebih rentan terkena gangguan tulang. Coba teman-teman analisis mengapa bisa terjadi hal demikian. Ketika seseorang wanita mengalami menopause, ia akan kehilangan kalsium dengan cepat. Hal ini akan mengakibatkan tulang keropos. Untuk menghindari hal ini, maka dianjurkan untuk mengonsumsi makanan yang banyak mengandung kalsium. Susu kalsium dosis tinggi sangat dianjurkan untuk ibu-ibu yang berumur di atas 50 tahun. Selain meminum susu, sebaiknya diimbangi pula dengan olahraga yang teratur. Ada juga kelainan yang disebut dengan rahitis. Penyakit ini menyebabkan kondisi tulang seseorang yang lunak. Hal ini disebabkan karena dalam tubuh seseorang tersebut kekurangan vitamin D. Vitamin ini berfungsi untuk mengabsorpsi fosfor dan berperan dalam metabolisme kalsium. Penderita rahitis disarankan banyak mengkonsumsi telur, susu, dan minyak hati ikan. Selain itu, pada pagi hari, penderita rahitis disarankan untuk berjemur di bawah sinar matahari, karena sinar matahari pagi dapat membantu pembentukan vitamin D dalam tubuh. Ada pula kelainan sistem gerak yang disebut mikrosefalus. Penderita kelainan ini akan mengalami keadaan di mana pertumbuhan tulang-tulang tengkorak terlambat, sehingga bentuk kepala menjadi kecil.
Kelainan ini merupakan bawaan dari lahir. Ini disebabkan karena ketika seorang ibu hamil, ibu tersebut kurang mendapat vitamin A dan zat kapur atau kalsium. Oleh sebab itu, ibu hamil sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi vitamin A yang banyak terdapat pada sayuran berwarna merah dan kuning, kuning telur, mentega, minyak ikan, hati, dan susu. Sedangkan zat kapur atau kalsium dapat diperoleh dari sayuran kubis, brokoli, biji-bijian, susu, kerang, ikan, ataupun keju. Setelah mengetahui beberapa gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak, teman-teman bisa mengantisipasinya agar tidak mengalami kelainan tersebut. Beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk menjaga kesehatan tulang dan sistem gerak antara lain: pertama, makan makanan yang cukup mengandung kalsium. Yang kedua, olahraga yang teratur. Dan yang ketiga, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinarnya sangat baik untuk membantu pembentukan vitamin D yang sangat penting sekali untuk membantu penyerapan kalsium dalam makanan. Selain cara-cara tersebut, kita juga harus banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin D. Tentunya teman-teman masih ingat bukan, makanan-makanan apa saja yang merupakan sumber vitamin D? Nah, sekarang teman-teman sudah tahu kan apa itu sistem gerak dan apa saja kelainannya. Mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai sistem gerak. Semoga bermanfaat. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.